berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom saudara, jumpa lagi di Sermon Today hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang pemberitaan atau pembawa berita kabar baik dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam 2 Korintus 3, 2 Korintus ayat yang pasal 3 ayat yang ketiga maksud saya, Paulus bilang begini, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Nah, saudara, setiap kita, dia katakan oleh Paulus, adalah surat Kristus. Artinya kehidupan kita itu harus mencitrakan tentang Yesus Kristus Tuhan, tentang kebaikan-kebaikannya, tentang mujizatnya, tentang kebangkitannya, tentang pengampunannya, tentang kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kehidupan kita hari-hari ini bukan hanya nampak dari eksistensi kita dalam dunia nyata, saudara hadir di kantor, hadir di gereja, hadir di rumah. Tapi eksistensi kita juga hadir di sosial media, dunia virtual, dunia maya, saudara. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita setiap pagi ambil handphonenya, update status aktivitasnya hari itu, apa yang dia rasakan hari itu. Nah, baik di dunia virtual, dunia sosial media, maupun di dunia nyata, kita adalah pembawa pesan, pembawa berita. Berita tentang apa? Berita tentang Kristus Yesus Tuhan. Dan setiap kita adalah surat Kristus. Artinya kita ini
pembawa kabar bagi banyak orang, bagi lingkungan sekitar kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, kabar apa yang saudara bawa dari kehidupan saudara? Dan saya percaya setiap kita Tuhan ciptakan unik, Tuhan ciptakan spesial, dan setiap kita punya latar belakang, cerita, kisah di balik kehidupan ini. Dan hal-hal itu bisa kita bagikan bagi orang lain yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, menguatkan iman orang lain. Nah, saudara lihat di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 bilang begini, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik." Nah, hari ini saudara, kita akan belajar bahwa kehidupan kita harusnya jadi pembawa pesan, memberitakan kabar baik. Nah, kalau begitu kabar baik apa saja yang dapat kita sampaikan saudara? Kepada siapa saja kabar baik itu dapat kita beritakan? Di sini di dalam Yesaya 61 ayat 1 ada 3 golongan saudara. Di situ dikatakan kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan, kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi saudara, kabar baik itu kita harus sampaikan. Yang pertama itu adalah kepada orang-orang yang sengsara. Saudara, dalam kehidupan ini tentu kondisi COVID-19, keadaan saat ini tentu tidak baik untuk sebagian orang. Di luar sana ada banyak orang-orang yang sedang mengalami masalah, yang sedang alami sengsaranya hidup. Kehadiran kita, eksistensi kita, harusnya kita membawa pesan kabar baik untuk orang-orang yang sedang sengsara hidupnya, yang sedang membutuhkan jawaban akan kehidupan ini, saudara. Saudara, kehidupan saudara, eksistensi saudara, baik di dunia nyata maupun sosial media, saudara bisa hadir memberitakan kabar baik bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa ada kesembuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Saudara, setiap kita punya pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudara mungkin pernah alami pertolongan Tuhan, saudara mungkin pernah bahkan alami mujizat Tuhan. Beritakan itu saudara. Karena di luar sana ada orang-orang yang mungkin sedang kehilangan pengharapan, yang mungkin sedang kehilangan pegangan dalam kehidupan ini. Tapi biarlah kehadiran kita membawa pesan kabar baik untuk mereka, bahwa masih ada Tuhan yang memberikan pengharapan, bahwa masih ada Tuhan yang berkasih karunia, bahwa ada Tuhan yang selalu senantiasa menolong, bahkan menjawab doa-doa kita. Saudara, dalam setiap status sosial media kita, jadilah kita pembawa kabar baik yang memberitakan tentang pengharapan, yang memberitakan tentang pertolongan-pertolongan Tuhan, bukan hal-hal yang negatif. Kemudian kepada siapa kita beritakan kabar baik, saudara? Yang kedua, di dalam Yesaya 61 ayat yang 1 ini dikatakan kepada orang yang remuk hati. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin banyak orang juga yang mengalami masalah, problem, yang hatinya sedang terluka, yang hatinya mungkin sedang remuk, alami masalah goncangan dalam kehidupan. Nah, saya berdoa supaya saudara juga hadir untuk orang-orang seperti ini. Ketika saudara berjumpa dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, yang keluar dari mulut kita, yang kita tulis di status sosmed kita adalah kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang memotivasi orang, kata-kata yang mendorong orang untuk maju dalam kehidupan ini, yang membawa mereka untuk bangkit kembali dari segala keterpurukan mereka. Bukan malah kata-kata bulian atau kata-kata sindiran. Kok kamu gemukan? Kok kamu makin kurusan? Tapi saudara, biarlah yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan saudara, saya berdoa supaya mereka mengalami sebuah perubahan, sebuah terobosan, sebuah jalan keluar, sebuah semangat yang baru. Jadilah pemberita kabar baik yang membawa aura positif untuk orang lain, bagi orang-orang yang remuk hati, yang sedang terluka. Kemudian yang terakhir saudara, kita juga harus memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang terkurung, orang-orang yang terpenjara. Artinya apa? Di luar sana ada banyak orang mungkin yang sedang terikat, terbelenggu dengan dosa. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut saudara, yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk sampaikan, itu bisa membawa sebuah pembebasan bagi mereka yang sedang terbelenggu. Saya berdoa mungkin dalam setiap pelayanan, dalam setiap aktivitas saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang disampaikan itu bisa membawa sebuah kelepasan bagi setiap orang-orang yang sedang terbelenggu,
bagi orang-orang yang butuh kebebasan dari keterikatan akan dosa. Saudara, dalam kehidupan ini, baik di kehidupan virtual kita, sosial media kita, maupun eksistensi kita dalam dunia nyata, jadilah pembawa kabar baik. Jadilah sebagai surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, yang menguatkan, memberikan pengharapan, dan memberikan kelepasan bagi mereka yang terbelenggu. Doa saya buat saudara hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada, hari yang mereka akan lalui hari ini, biarlah dalam segala aktivitas mereka jadi pembawa kabar baik bagi dunia ini, yang memberikan kekuatan bagi orang-orang yang remuk hati, bagi orang-orang yang sedang sengsara, bagi orang-orang yang sedang terbelenggu oleh dosa. Dan biarlah Kristus memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, untuk jadi berkat buat orang lain. Berkati mereka sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka, usaha pekerjaan yang mereka lakukan berhasil bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.